Selamat datang kembali di channel ini, tempat kita mengupas tuntas rahasia-rahasia alam, mitos, dan kearifan Jawa kuno yang jarang terungkap. Sebelum kita memulai, saya ingin mengajak Anda untuk sejenak mengheningkan cipta. Berikan waktu sejenak untuk diri Anda, dan rasakan energi positif yang mengalir. Karena hari ini, kita akan membuka lembaran kuno, sebuah primbon Jawa yang membahas hal-hal gaib, namun dengan kacamata kearifan. Jika Anda menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan tombol like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Tuliskan komentar di bawah, siapa tahu ada pengalaman atau pertanyaan menarik yang bisa kita bahas bersama. Dan yang paling penting, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Baiklah, mari kita mulai. 1. Suka berbagi, tangan ringan membantu sesama. Penjelasan mendalam. Dalam primbon Jawa, konsep berbagi bukan hanya sekadar sedekah. Ia adalah sebuah laku spiritual yang mengaktifkan energi positif di dalam diri dan di sekitar kita. Primbon menyebutnya sebagai tali suci yang menghubungkan manusia dengan kekuatan alam semesta dan Tuhan. Mengapa demikian? Mari kita jabarkan. Energi keikhlasan dan hukum alam semesta. Ketika seseorang berbagi, baik itu harta, tenaga, atau ilmu, dengan niat yang tulus dan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, ia sedang melepaskan energi ego. Ego adalah sumber dari segala ketakutan, kecemasan, dan keserakahan. Melepaskan ego berarti membuka diri untuk menerima energi yang lebih besar dan murni. Energi keikhlasan ini sangatlah kuat. Ibaratnya, energi ini memancarkan cahaya yang sangat terang, yang membuat entitas negatif, seperti jin atau setan, tidak bisa mendekat. Mengapa? Karena makhluk-makhluk ini hidup dari energi yang gelap, seperti iri hati, dengki, dan keserakahan. Mereka tidak memiliki daya untuk menembus cahaya keikhlasan. Primbon juga mengajarkan tentang hukum timbal balik semesta. Ketika kita memberi, alam semesta akan memberi kembali. Bantuan yang kita berikan tidak hanya kembali dalam bentuk materi, tetapi juga dalam bentuk perlindungan spiritual. Ini adalah bentuk karomah alami yang diberikan oleh semesta kepada mereka yang dermawan. Mereka yang terbiasa memberi, seolah-olah memiliki perisai yang terus-menerus diperbarui oleh kebaikan yang mereka tebar. Keseimbangan alam, hubungan dengan makhluk halus. Bukan hanya manusia yang merasakan manfaat dari tindakan berbagi. Primbon percaya bahwa makhluk-makhluk gaib, termasuk bangsa jin yang baik, juga menghormati orang yang suka membantu sesama. Jin dan makhluk halus lainnya juga memiliki kasta dan watak. Ada yang baik, ada yang jahat. Bangsa jin yang baik menghargai dan menghormati manusia yang berbuat baik, karena mereka melihatnya sebagai bagian dari usaha menjaga keseimbangan alam. Mereka yang tulus membantu sesama dianggap penjaga atau penyokong keseimbangan ini. Oleh karena itu, jika ada jin jahat atau setan yang ingin mengganggu, bangsa jin yang baik terkadang akan ikut campur atau memberikan perlindungan secara tidak langsung. Mereka tidak ingin keseimbangan yang dijaga oleh manusia baik ini terganggu. Ini adalah bentuk simbiosis spiritual yang unik. Contoh nyata dalam kehidupan adalah mereka yang sering mendermakan sebagian hartanya untuk pembangunan tempat ibadah, memberi makan anak yatim, atau membantu orang miskin. Meskipun mereka tidak meminta perlindungan gaib, aura kebaikan dari tindakan mereka secara otomatis menciptakan perlindungan. Gangguan-gangguan kecil, bahkan yang kasat mata, seolah-olah lenyap dengan sendirinya. Tangan ringan dan hati yang lapang. Tangan ringan di sini bukan hanya bermakna memberi uang. Ia juga berarti ringan tangan dalam membantu, menolong, dan memberikan solusi bagi masalah orang lain. Hati yang lapang dan tidak perhitungan akan membuat jiwa terasa lebih damai. Kedamaian ini adalah energi frekuensi tinggi yang tidak dapat dicapai oleh makhluk dengan frekuensi rendah. Jadi, ketika seseorang memiliki hati yang lapang, ia secara alami menempatkan dirinya di dimensi energi yang berbeda, yang tidak bisa dimasuki oleh entitas negatif. 2. Rendah hati dan tidak sombong. Penjelasan mendalam. Sombong adalah penyakit jiwa yang paling berbahaya dalam pandangan primbon Jawa.
Ia bukan hanya merusak hubungan dengan sesama manusia, tetapi juga membuka celah lebar bagi gangguan makhluk gaib. Sebaliknya, rendah hati adalah kunci untuk mencapai ketenangan batin dan menjadi pribadi yang disegani oleh seluruh alam. Sombong, pintu gerbang gangguan gaib. Watak sombong adalah magnet bagi energi negatif. Mengapa? Karena ketika seseorang sombong, ia merasa paling hebat, paling pintar, paling kaya. Ia menempatkan dirinya di atas orang lain. Perasaan ini menciptakan aura yang tebal dengan energi ego, kesombongan, dan keangkuhan. Makhluk gaib, terutama dari golongan jahat atau yang disebut gendruwo dan buto, sangat menyukai aura seperti ini. Mereka melihat kesombongan sebagai sebuah celah atau celah psikologis yang bisa mereka masuki. Mereka akan mempermainkan ego seseorang, membuatnya merasa semakin besar, semakin hebat, sehingga pada akhirnya orang tersebut tidak lagi bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang buatan dari makhluk halus. Sebagai contoh, seseorang yang sombong seringkali merasa bahwa kesuksesannya adalah murni hasil usahanya sendiri, tanpa campur tangan Tuhan. Pikiran seperti ini sangat disukai setan, karena ia menjauhkan manusia dari rasa syukur dan kepasrahan. Setan akan membisikkan, "Kamu hebat, kamu bisa melakukan apa saja," sehingga orang tersebut jatuh ke dalam jurang kesombongan yang lebih dalam lagi. Rendah hati, perisai tanpa celah. Sebaliknya, orang yang rendah hati tidak akan pernah membuka celah ini. Mereka sadar bahwa semua yang mereka miliki, baik itu kecerdasan, kekayaan, atau jabatan, adalah titipan dari Tuhan. Mereka tidak pernah memamerkan kelebihan mereka. Justru mereka menggunakannya untuk membantu orang lain. Kesadaran ini menciptakan aura ketenangan dan kerendahan hati yang sangat kuat. Primbon percaya bahwa aura kerendahan hati ini seperti perisai yang sangat halus namun tak bisa ditembus. Mengapa? Karena tidak ada celah yang bisa dimasuki. Makhluk gaib tidak akan menemukan energi ego, kesombongan, atau keangkuhan di dalam diri orang yang rendah hati. Mereka tidak memiliki pegangan untuk mengganggu atau mempengaruhi orang tersebut. Kerendahan hati juga membuat seseorang menjadi lebih bijaksana. Ia akan mendengarkan nasihat orang lain, tidak mudah marah, dan tidak terpancing emosi. Watak ini membuat jiwanya tenang, dan ketenangan jiwa adalah energi yang paling ditakuti oleh makhluk gaib. Hubungan dengan makhluk gaib yang baik. Sama seperti watak suka berbagi, kerendahan hati juga disegani oleh bangsa jin yang baik. Jin yang baik, yang sering disebut hodam atau pendamping dalam primbon, tidak akan pernah mendekati orang yang sombong. Mereka akan mencari manusia yang jiwanya bersih dan rendah hati. Orang yang rendah hati dianggap layak untuk dihormati atau bahkan dilindungi oleh makhluk-makhluk gaib yang baik, karena mereka memancarkan aura kebijaksanaan dan kebersihan jiwa yang sangat langka. Jadi, jelas sudah. Sombong adalah penjara bagi diri sendiri dan undangan terbuka bagi energi negatif. Sementara itu, rendah hati adalah jalan menuju kebebasan spiritual dan perlindungan alami dari alam semesta. 3 mulut terjaga, tidak mengeluarkan kata-kata kotor, penjelasan mendalam. Dalam primbon Jawa, setiap kata yang kita ucapkan memiliki energi. Primbon menyebutnya sebagai aji lisan atau kekuatan lisan. Kata-kata kotor, sumpah serapah, dan ucapan yang menyakitkan bukan hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga menjadi magnet bagi energi negatif dan makhluk gaib yang jahat. Kata-kata, energi dan frekuensi. Menurut kearifan Jawa kuno, alam semesta ini terdiri dari vibrasi atau frekuensi. Ucapan yang positif dan penuh kasih sayang memiliki frekuensi yang tinggi, sementara kata-kata kotor dan negatif memiliki frekuensi yang rendah. Makhluk gaib jahat, seperti jin iblis atau setan, hidup dan berkembang dalam frekuensi rendah ini. Ketika seseorang sering mengeluarkan kata-kata kotor, ia secara tidak sadar sedang membuka pintu dan menciptakan frekuensi yang selaras dengan entitas-entitas jahat. Mereka akan tertarik dan mendekat, seolah-olah mendapat undangan untuk masuk. Bukan hanya mengganggu secara fisik,
Mereka bisa membisikkan pikiran-pikiran negatif dan membuat seseorang menjadi mudah marah, emosional, dan tidak stabil. Sebaliknya, orang yang selalu menjaga lisannya, yang bicaranya santun, lembut, dan penuh kebaikan, memancarkan frekuensi tinggi. Frekuensi ini menciptakan pagar gaib alami yang sangat kuat. Kata-kata baik yang diucapkannya menjadi doa dan perisai yang melindungi dirinya dari serangan energi negatif. Pentingnya, pramono, atau kewaspadaan lisan. Primbon mengajarkan tentang konsep pramono, yaitu kewaspadaan dan kehati-hatian dalam segala hal, termasuk dalam berbicara. Orang yang pramono tidak akan asal bicara. Mereka berpikir sebelum mengucapkan sesuatu, karena mereka sadar bahwa setiap kata memiliki konsekuensi. Dalam konteks spiritual, orang yang menjaga lisan memiliki cahaya lisan. Cahaya ini membuat makhluk gaib merasa segan. Mereka tahu bahwa manusia ini memiliki kendali penuh atas dirinya, dan tidak ada celah emosi atau pikiran negatif yang bisa mereka masuki. Ketenangan yang terpancar dari lisan yang terjaga adalah perisai yang tidak terlihat namun sangat ampuh. Orang yang menjaga lisan juga cenderung memiliki hati yang bersih. Karena apa yang keluar dari mulut adalah cerminan dari isi hati. Hati yang bersih tidak akan menarik hal-hal buruk, baik dari dunia nyata maupun dari dunia gaib. Mereka hidup dalam damai karena mereka menciptakan kedamaian itu dari dalam diri mereka sendiri. 4. Selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Penjelasan mendalam. Kebersihan adalah kunci utama dalam primbon Jawa untuk menjauhkan diri dari gangguan makhluk gaib. Primbon mengajarkan bahwa resik jiwo, resik rogo, yang artinya kebersihan jiwa dan kebersihan raga saling berkaitan erat. Makhluk gaib yang jahat dan berenergi negatif sangat menyukai tempat yang kotor, gelap, dan berantakan. Kebersihan fisik sebagai cerminan spiritual. Mitos-mitos yang beredar sering menyebutkan bahwa setan, jin, atau kuntilanak suka berada di tempat yang kotor seperti kamar mandi yang jorok, tumpukan sampah, atau rumah yang tidak terawat. Hal ini bukan hanya sekadar cerita. Secara spiritual, tempat yang kotor memancarkan energi yang stagnan dan negatif. Ketika seseorang tidak menjaga kebersihan dirinya, seperti jarang mandi atau membiarkan pakaiannya kotor, ia menciptakan aura yang kusam dan berat. Aura ini adalah sinyal bagi makhluk gaib yang berenergi rendah untuk mendekat. Mereka merasa nyaman dan betah di dekat manusia yang auranya kotor. Sebaliknya, orang yang selalu bersih, wangi, dan rapi memancarkan aura yang cerah dan positif. Aura ini seperti detergen spiritual yang membersihkan dan mengusir energi negatif. Lingkungan bersih, benteng pelindung. Tidak hanya kebersihan diri, kebersihan lingkungan juga sangat penting. Primbon menyarankan untuk selalu menjaga rumah tetap bersih, rapi, dan terang. Rumah yang berantakan, gelap, dan jarang dibersihkan akan menjadi tempat berkumpulnya makhluk halus. Tumpukan barang yang tidak terpakai, sudut-sudut yang jarang dibersihkan, dan kamar yang lembab adalah sarang bagi energi negatif. Ketika sebuah rumah memancarkan energi negatif, penghuninya akan lebih mudah mengalami gangguan seperti merasa cemas, mudah marah, atau bahkan merasakan kehadiran makhluk halus. Sebaliknya, rumah yang bersih dan terawat akan terasa lebih ringan, damai, dan nyaman. Energi positif akan mengalir dengan lancar. Primbon percaya bahwa hodam pelindung atau jin baik akan lebih senang berada di lingkungan yang bersih dan suci. Mereka akan membantu menjaga rumah dari gangguan-gangguan yang tidak diinginkan. Dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan, seseorang tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga membangun benteng spiritual yang kokoh. Ini adalah laku sederhana yang memiliki dampak luar biasa dalam menjaga diri dari hal-hal gaib. 5. Ikhlas dan pasrah pada kehendak Tuhan. Penjelasan mendalam. Dalam primbon Jawa, watak ikhlas dan pasrah adalah benteng pertahanan spiritual yang paling kokoh. Primbon menyebutnya sebagai panah kasunyatan atau anak panah kebenaran yang menembus segala keraguan dan ketakutan. Makhluk gaib, terutama yang jahat, sangat mengandalkan ketakutan, kecemasan, dan rasa dendam manusia untuk bisa mengganggu. Ikhlas
Mengusir rasa takut dan cemas. Rasa takut adalah frekuensi energi yang paling disukai oleh makhluk gaib jahat. Mereka hidup dan berkembang dari rasa takut manusia. Ketika seseorang diliputi rasa cemas berlebihan, takut akan masa depan, atau takut pada hal-hal gaib, ia secara tidak sadar memancarkan sinyal yang menarik perhatian mereka. Sebaliknya, ikhlas adalah kunci untuk memutus sinyal tersebut. Ikhlas bukan berarti menyerah pada nasib, melainkan menerima kenyataan yang ada dengan lapang dada, setelah semua ikhtiar telah dilakukan. Ketika seseorang ikhlas, ia melepaskan beban batin dan meletakkan segala urusan di tangan Tuhan. Hatinya menjadi damai dan tenang. Kedamaian ini adalah frekuensi yang sangat tinggi, yang membuat jin jahat atau setan tidak bisa mendekat. Mereka tidak menemukan pintu untuk masuk, karena tidak ada celah berupa ketakutan atau kecemasan. Primbon mengajarkan, ora usah gumun marang kasunyatan, atau janganlah heran pada kenyataan. Artinya, terimalah apapun yang terjadi, karena semua ada di bawah kehendaknya. Sikap ini menciptakan aura ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh energi negatif manapun. Pasrah, melemahkan kekuatan gaib negatif. Watak pasrah melengkapi ikhlas. Pasrah berarti melepaskan keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu. Banyak gangguan gaib terjadi karena manusia terlalu ingin menguasai, mengendalikan, atau memaksakan kehendak. Makhluk gaib jahat seringkali mempermainkan manusia dengan iming-iming kekuatan, kekayaan, atau kekuasaan. Orang yang tidak pasrah akan mudah terjebak dalam godaan ini. Mereka akan mencari jalan pintas, menggunakan jimat atau mantra yang salah, dan akhirnya terperosok ke dalam jalan yang sesat. Orang yang pasrah menyadari bahwa kekuatan sejati hanyalah milik Tuhan. Mereka tidak tertarik pada kekuatan gaib duniawi, karena mereka tahu itu hanya ilusi. Pasrah membuat hati mereka bersih dari ambisi duniawi yang berlebihan, sehingga tidak ada celah bagi setan untuk menggoda dengan janji-janji palsu. Dalam primbon, orang yang ikhlas dan pasrah memiliki cahaya batin yang sangat terang. Cahaya ini bukan hanya melindungi diri mereka, tetapi juga memberikan ketenangan bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka menjadi sumber energi positif dan tempat berlindung dari segala keburukan. 6. Tidak suka mencari perhatian gaib. Penjelasan mendalam. Ini adalah watak yang paling sering dilanggar di era modern. Banyak orang, karena penasaran atau ingin dianggap sakti, sengaja mencari pengalaman gaib. Mereka mendatangi tempat angker, mengucapkan mantra sembarangan, atau mencoba berkomunikasi dengan makhluk halus. Primbon Jawa memperingatkan dengan sangat keras terhadap laku ini. Mengapa mencari adalah kesalahan besar? Primbon mengajarkan, ajang golek, nanging disengkuyung, yang artinya, jangan mencari, tetapi didukung. Ini adalah prinsip yang sangat penting. Ketika seseorang sengaja mencari perhatian gaib, ia secara harfiah sedang membuka pintu dan mengundang makhluk-makhluk gaib untuk datang. Mereka yang mencari pengalaman ini seringkali tidak memiliki bekal spiritual yang kuat. Ketika pintu itu dibuka, mereka tidak tahu siapa yang akan datang. Bisa saja yang datang adalah makhluk-makhluk jahat yang hanya ingin mengganggu, mempermainkan, atau bahkan menguasai diri mereka. Mencari perhatian gaib adalah bentuk kesombongan spiritual. Seseorang merasa bahwa dirinya sudah cukup kuat untuk berinteraksi dengan dunia lain. Padahal, Primbon mengajarkan bahwa kekuatan sejati datang dari Tuhan, bukan dari interaksi dengan makhluk lain. Orang yang benar-benar kuat secara spiritual tidak akan pernah memamerkan atau mencari hal-hal seperti itu. Mereka lebih fokus pada pengembangan diri dan kedekatan dengan Tuhan. Fokus pada laku spiritual diri sendiri. Sebaliknya, orang yang tidak mencari perhatian gaib justru akan dihormati. Mereka fokus pada laku spiritual mereka sendiri, seperti ibadah, meditasi, atau perbuatan baik. Mereka membangun kekuatan batin dari dalam, tanpa perlu pengakuan dari dunia luar, baik dari manusia maupun dari makhluk gaib. Makhluk gaib yang baik akan menghormati prinsip ini. Mereka tahu bahwa manusia ini tidak tertarik pada urusan dunia lain, sehingga mereka tidak akan mengganggu.
Bahkan, terkadang mereka secara alami akan melindungi orang ini, bukan karena diminta, tetapi karena mereka melihat ketulusan dan kekuatan spiritualnya yang murni. Jadi, jangan pernah mencari pengalaman gaib. Cukuplah fokus pada perbaikan diri. Ketika batin kita sudah bersih dan kuat, kita akan secara alami dilindungi, tanpa perlu meminta atau mencari. 7. Memiliki pancaran aura kepercayaan diri. Penjelasan mendalam. Dalam primbon Jawa, kepercayaan diri yang sejati bukanlah hasil dari pengakuan orang lain, melainkan sebuah pancaran batin yang terwujud dari kebersihan jiwa. Ini adalah hasil dari pengamalan 6 watak luhur yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu suka berbagi, rendah hati, menjaga lisan, bersih diri dan lingkungan, ikhlas, dan tidak mencari perhatian gaib. Aura dan frekuensi energi. Setiap manusia memiliki aura, yaitu medan energi yang mengelilingi tubuh. Warna dan kekuatan aura ini sangat dipengaruhi oleh kondisi batin, pikiran, dan emosi seseorang. Primbon percaya bahwa makhluk gaib, terutama dari golongan jahat, tidak melihat kita sebagai wujud fisik, melainkan sebagai gumpalan energi. Orang yang memiliki aura bersih dan kuat akan memancarkan frekuensi energi yang sangat tinggi dan stabil. Pancaran ini menjadi semacam benteng, tak terlihat yang membuat makhluk gaib jahat merasa tidak nyaman dan tidak berani mendekat. Aura yang kuat dan penuh percaya diri ini membuat mereka sadar bahwa manusia ini bukanlah target yang mudah. Bukan kesombongan, melainkan ketenangan batin. Penting untuk membedakan antara kepercayaan diri dan kesombongan. Kesombongan adalah aura yang dipenuhi oleh ego, keangkuhan, dan ketidaknyamanan. Aura seperti ini justru mengundang makhluk gaib untuk mengganggu. Sebaliknya, kepercayaan diri sejati yang dimaksud primbon adalah aura yang memancarkan ketenangan, ketegasan, dan kebijaksanaan. Ini bukan tentang merasa lebih hebat dari orang lain, melainkan tentang tahu siapa diri kita dan yakin pada jalan yang kita tempuh. Orang yang memiliki aura seperti ini tidak mudah terkejut, panik, atau takut. Tatapan matanya lurus, langkahnya mantap, dan bicaranya penuh keyakinan. Ketenangan batin inilah yang menjadi bahasa universal yang dimengerti oleh seluruh alam semesta, termasuk makhluk-makhluk gaib. Disegani oleh makhluk gaib yang baik. Pancaran aura kepercayaan diri yang murni juga sangat disegani oleh bangsa jin yang baik atau hodam pendamping. Mereka tidak akan mendekati orang yang rapuh, mudah takut, atau tidak memiliki pendirian. Sebaliknya, mereka akan menghormati dan bahkan secara sukarela mendampingi manusia yang memiliki aura kuat dan jiwa yang bersih. Dalam primbon, fenomena ini disebut pendampingan alamiah. Ini bukanlah hasil dari ritual atau jimat, melainkan sebuah bentuk penghormatan dari makhluk gaib kepada manusia yang memiliki watak luhur. Mereka melihat manusia ini sebagai sosok yang layak dihormati dan dilindungi. Jadi, watak ketujuh ini adalah puncak dari perjalanan spiritual. Itu adalah bukti nyata bahwa kekuatan batin kita bukan berasal dari hal-hal eksternal, melainkan dari kebersihan hati dan laku spiritual yang kita jalani. Dengan memiliki pancaran aura kepercayaan diri, kita bukan hanya terhindar dari gangguan, tetapi juga menjadi pribadi yang disegani oleh seluruh alam. Itulah penjelasan mendalam tentang watak ketujuh, dan sekaligus menutup pembahasan kita tentang 7 watak luhur yang membuat seseorang disegani oleh makhluk gaib. Semoga seluruh penjelasan ini memberikan pencerahan dan motivasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri. Jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.